Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan dari Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri untuk Anda. Selamat siang pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Dan mari untuk lokasi yang pertama saya ajak kita pantau di JPO Tebet, Jakarta Selatan. Kondisi lalu lintas di kawasan ini terpantau di layar CCTV kami masih cukup ramai dan lancar dari arteri Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun tol dalam kota. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Berikutnya di lokasi yang kedua, pemirsa, saya ajak kita pantau di Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Kondisi lalu lintas terpantau di CCTV kami dari Jenderal Ahmad Yani yang akan menuju ke arah Pantura, terpantau cukup ramai dan lancar. Dan kemudian dari arah Jalan Pantura yang akan menuju ke arah Tuparef di CCTV kami cukup ramai dan lancar, sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan, mengingat di kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas masyarakat dan kendaraan-kendaraan berat. Untuk itu selalu berkonsentrasi ketika berkendara dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di Simpang Jomin Cikampek. Kondisi lalu lintas di kawasan ini dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Purwakarta maupun Cikampek terpantau lancar, didominasi oleh kendaraan besar. Harap berhati-hati ketika melintas kawasan ini dikarenakan aktivitas dari masyarakat dan juga kendaraan umum yang memarkirkan kendaraannya di median jalan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini. Kemudian kondisi lalu lintas dari arah Karawang maupun Jakarta yang akan menuju ke arah Cirebon juga masih terpantau cukup lancar. Harap berhati-hati dikarenakan aktivitas dari masyarakat seperti para pejalan kaki dan juga para pedagang di kawasan ini yang perlu Anda antisipasi ketika akan melintas kawasan ini. Dan kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di Terminal Tirtonadi Solo. Kondisi lalu lintas pada siang hari ini dari Kertosuro maupun Klaten yang akan menuju ke alternatif Purwodadi maupun Grobogan terpantau cukup normal dan lancar di kawasan ini. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal dan didominasi oleh kendaraan pribadi yang melintas kawasan ini. Sesekali juga ada kendaraan-kendaraan berat. Untuk itu kami menghimbau untuk selalu berada di jalurnya masing-masing dan antisipasi kendaraan-kendaraan tradisional yang melintas kawasan ini dan banyaknya aktivitas masyarakat karena merupakan persimpangan di kawasan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 219 kasus laka lantas. Untuk itu kami menghimbau selalu berada dan selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas dimanapun Anda berada. Dan untuk informasi terupdate Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 dan SMS Center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, Polda Banten menggelar Wisuda Purna Bakti sebagai bentuk penghormatan bagi personel yang telah menyelesaikan masa pengabdian di institusi Polri. Acara ini diselenggarakan di Aula Gawe Kuta Baluwarti dan dihadiri langsung oleh Kapolda Banten Irjen Pol Hengki. Dan berikut laporan dari Bribda Nabilah untuk Anda. Dari Aula Gawe Kuta Baluwarti pada hari Kamis 11 Desember 2025, Kepolisian Daerah Banten menggelar kegiatan Wisuda Purna Bakti tahun anggaran 2025 sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi kepada para personel yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polda Banten menggelar Wisuda Purna Bakti tahun anggaran 2025 sebagai wujud apresiasi kepada para personel yang telah menyelesaikan pengabdian di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Acara ini berlangsung dengan hikmat di Aula Gawe Kuta Baluwarti Polda Banten pada Kamis 11 Desember 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, Wakapolda Brigjen Pol Hendra Wirawan, Ketua Bayangkari Daerah Banten, PJU Polda Banten, serta Ketua PP Polri Daerah Banten bersama para Kapolres jajaran. Mengawali sambutan, Kapolda menyampaikan doa dan empati untuk para korban bencana di Sumatera Barat, Aceh, dan juga Sumatera Utara.
seraya berharap agar seluruh korban mendapatkan kekuatan dan pemulihan. Dalam momen wisuda Purna Bakti, Kapolda menegaskan bahwa acara ini adalah tradisi luhur sebagai bentuk penghormatan tertinggi bagi para personel yang telah menyelesaikan tugas. Total ada sebanyak 75 personel yang menyelesaikan pengabdiannya. Di antaranya 65 personel mengikuti wisuda tahun ini dan 10 personel lainnya dijadwalkan purna tugas pada Januari 2026. Kapolda menyampaikan bahwa masa pengabdian panjang para wisudawan adalah anugerah besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Pengetahuan dan dedikasi selama bertugas diharapkan menjadi bekal berharga dan terus memberikan manfaat di tengah masyarakat. Dalam kesempatan ini, perwakilan Purnawirawan Kombes Pol Purna Retno Duyanti menyampaikan rasa haru dan bangga atas perhatian Polda Banten. Retno menegaskan bahwa meskipun telah purna tugas, pengabdian dan kecintaan kepada Polri akan terus hidup. Menutup kegiatan, Kapolda Banten memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para wisudawan atas seluruh tenaga, pikiran, dan dharma bakti yang telah dicurahkan selama bertugas. Nilai-nilai integritas, loyalitas, dan dedikasi diharapkan menjadi teladan bagi personel Polda Banten ke depan. Polda Banten juga berharap para purnawirawan dapat terus menjadi teladan di tengah masyarakat, serta menjadi jembatan dalam memperkuat kemitraan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Demikian informasi yang dapat disampaikan dengan saya Bribda Nabila melaporkan untuk Polri TV. Polda Sulawesi Tenggara menggelar upacara wisuda Purna Bakti bagi 16 personel Polda Sutra. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda Sutra, Irjen Pol Didik Agung Wijandarko di Aula Dacara Polda Sutra. Dalam kegiatan ini, Kapolda menyampaikan pesan mendalam tentang makna pengabdian. Suasana penuh haru dan kebanggaan mewarnai rangkaian acara sebagai simbol pengantar bagi para wisudawan Purna Bakti yang telah memberikan dedikasi terbaiknya bagi institusi Polri dan masyarakat Sulawesi Tenggara. Berikut liputan selengkapnya. Polda Sulawesi Tenggara menggelar upacara wisuda Purna Bakti di Aula Dacara Polda Sulawesi Tenggara pada Kamis 11 Desember 2025. Upacara ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol Didik Agung Wijandarko. Upacara dihadiri oleh Wakapolda Sulawesi Utara, Brigjen Pol Dr. Gideon Arif Setiawan, serta turut hadir para pejabat utama Polda dan pengurus Bayangkari Sulawesi Tenggara. Di dalam wisuda Purna Bakti ini, sebanyak 16 personel resmi dilepas. Terdiri dari 11 perwira menengah, 3 perwira pertama, dan 2 PNS Polri. Di dalam amanatnya, Kapolda Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa wisuda Purna Bakti bukan hanya seremonial, tetapi ungkapan apresiasi atas dedikasi dan loyalitas para purnawirawan selama bertugas. Kapolda juga menyampaikan bahwa masa Purna Bakti bukan akhir dari pengabdian, namun awal baru untuk mengabdi di tengah masyarakat dengan ruang yang lebih luas. Kapolda menekankan ilmu dan nilai kedisiplinan selama bertugas akan menjadi bekal berharga bagi para purnawirawan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia berharap para Purna Bakti tetap menjadi teladan dan penghubung yang baik antara Polri dan masyarakat. Kapolda juga meminta doa serta masukan konstruktif dari para purnawirawan untuk meningkatkan pelayanan Polri di wilayah Sulawesi Tenggara. Upacara ditutup dengan doa bersama memohon bimbingan Tuhan dalam setiap langkah pengabdian. Dari Humas Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Edi Sutendi meninjau langsung posko Komando Taktis Tokorondo di Kabupaten Poso. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung kesiapan personel operasi Madagor Raya, sekaligus memberikan arahan dan motivasi. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kapolda Sulteng Irjen Pol Edi Sutendi melakukan kunjungan kerja ke Poskotis Tokorondo Satgas Madagor Raya di Kabupaten Poso pada Kamis 11 Desember 2025. Kedatangannya disambut jajar hormat personel dan yel-yel semangat di halaman pos. Setibanya di lokasi, Kapolda langsung melakukan pengecekan kesiapan pasukan, termasuk hasil temuan senpi ilegal serta kondisi fasilitas pendukung di Poskotis Tokorondo.
Dalam tinjauannya, Kapolda didampingi Karolog Polda Sulteng, Kombes Pol Slamet Riyadi, dan Kabid Propam Kombes Pol Roy Satya Putra, Kombes Pol Heni Agus Sunandar, Wakoops Kombes Pol Rentrex Riyaldi Yusuf. Kapolda memastikan operasional Satgas berjalan sesuai standar. Dalam kunjungan ini, Kapolda memberikan berbagai arahan kepada seluruh personel operasi Madagoraya tahap 4 tahun 2025. Para personel menyimak setiap penjelasan dengan serius dan penuh perhatian. Kapolda juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi para personel. Ia menegaskan bahwa keberhasilan operasi bergantung pada kekompakan dan kedisiplinan semua anggota. Motivasi tambahan juga diberikan. Para personel diminta untuk menjaga stamina dan tetap fokus selama penugasan. Situasi Kamtipmas di Poso harus terus dijaga agar tetap kondusif. Kapolda menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam tugas, termasuk merangkul masyarakat serta warga binaan deradikalisasi untuk kembali beraktivitas normal. Kapolda berpesan agar jajaran terus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, agar pemulihan kehidupan sosial di wilayah Poso dapat berjalan lebih optimal. Dari Humas Polda Sulteng melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.